Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan nama saya Rafael Tapea dari Prodi Informatika angkatan 2024. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang modul praktikum keempat saya, yaitu Student Information dengan Rules Collecting, Address Java, Course Java, Home Java, Person Java, Student Java, Workable Java. Nah, di sini kita dikasih source code bawaan yaitu app Java. Nah, di sini itu mata kuliah PBO atau pemrograman berbasis objek atau OOP, Object Oriented Programming, yang diampu oleh Ibu Arlinta Kristi Barus. Jadi, di sini saya akan langsung ke kodenya. Jadi, di sini saya mulai dari kode person. Nah, di person.java ini, file ini kita buat kelas dasar buat orang itu person dengan semua orang punya nama dan umur. Jadi ada public class person, lalu itu buat bikin kelas person dan jadi parent class buat yang lain kayak student nanti. Nah, di line kedua dan tiga itu ada private string nama dan private integer umur. Jadi dua variabel private dengan nama itu string dan buat simpen nama orang dan umur itu integer buat umur. Lalu di line kelima itu public person, string nama integer umur sampai dis nama sama dengan nama, dis umur sama dengan umur. Jadi ini tuh constructor buat bikin objek person. Ambil parameter dari nama dan umur, lalu disimpan ke variable class pakai this biar gak bingung sama nama parameternya. Lalu di line ke-10 public string get name return nama. Jadi getternya itu buat ngambil nilai nama yang simpelnya itu jadi cuma return string nama. Lalu public integer get age, lalu return umur. Getternya buat ngambil nilai umur lalu balikin integer umur. Ke kode workable Java-nya. Nah, sini workable Java di sini buat interface sederhana yang ngedefinisiin apa yang bisa kerja. Jadi kayak public interface workable, dia itu buat bikin interface workable. Interface ini kayak kontrak. Nah, kontraknya itu yang implement harus punya metode tertentu. Lalu ada void work, cuman satu metode abstrak atau work. Siapapun yang implement interface di ini harus bikin versi metode atau work sendiri. Lalu ada course Java. Di sini kita juga inisialisasi sebuah public class yang namanya itu course yang buat nyimpan info mata kuliah. Lalu yang pertama itu kita deklarasi public class dengan nama course buat nyimpan detail mata kuliah tadi. Lalu ada private string nama dan private integer credits. Jadi yaitu kita buat dua variabel private dengan namanya itu dengan tipe string lalu dengan untuk credits itu dengan tipenya integer. Jadi kayak situ kayak buat jumlah SKS lalu namanya itu buat nama mata kuliah. Lalu di line kelima sampai ketujuh itu kan ada public course string nama integer credit, dis nama dan discredit. Jadi ini tuh kita buat constructor buat bikin objek course dengan menerima tipe data string buat nama lalu integer buat creditsnya. Lalu bakal disimpan di variable class lalu kita pakai sabar bentar ya. Lalu eh, kita pakai eh, getter di situ juga di public string get name. Jadi dia itu getter buat ngambil mata kuliah lalu public integer get credits. Dia ngegetter buat yang ngambil jumlah SKS lalu ke address.java. Di sini itu kita buat public class lagi, kita deklarasi class address buat nyimpen info alamatnya. Di line kedua dan line ketiga itu kita buat juga private variable, dua variabel private yang dinamakan jalan dan kota yang sama-sama dibuat tipe datanya itu string. Jalan buat nama jalan, lalu kotanya itu buat nama kota. Lalu kan di line kelima sampai ke line ketujuh itu ada namanya constructor. Konstruktornya itu buat bikin objek address
yang untuk yang mengambil jalan dan kota lalu simpan ke variabel class. Jadi itu kan jalan sama kotanya tetap diambil dari string ya. Lalu ada public string, get street. Nah, dia itu kayak pakai fungsi getter buat ngambil street, lalu di return dipakai nama jalan. Lalu itu juga di get city, return kota buat getter, getter buat ngambil nama kota. Lalu ke student.java-nya, student.java. Jadi di student.java ini, kali ini kita buat kelas student yang inherit dari person dan implement dari workable. Jadi kan kita bikin public class student yang turunan dari person, kita pakai extend dan implement interface workable. Harus bikin method work tadi. Lalu di line kedua dan ketiga itu kan private string. Jadi kita bikin dua variabel private dengan name itu string buat nomor induk mahasiswa, lalu enrolled course itu nyimpen mata kuliah yang diambil. Lalu ada public student, string name, integer age, super name age, this name. Ini ini tuh constructor buat bikin objek student yang manggil constructor parent atau person pakai super name age buat set nama dan umur. Lalu kita terus simpen di name ke variabel class. Lalu di public string get name di line ke-10 dan 11 itu jadi kita pakai fungsi getter buat ngambil name-nya. Lalu ada di line ke-14 public void enroll course. Jadi itu metode buat ngedaftarin mahasiswa ke mata kuliah. Lalu bakal nanti disimpan di, di simpan objek course ke enrolled course. Lalu kan ada public course, get enrolled course. Jadi dia itu getter buat ngambil objek course yang diambil mahasiswa. Lalu override public void work dia itu jadi kayak implementasi method work dan dari interface workable cetak pesan bahwa student lagi belajar pakai nama dari method getName. Lalu ada home Java. Nah, di sini kita itu buat public class home dengan tiga private string. Jadi tiga private string ini tuh dengan modelnya itu model sebagai string buat tipe rumah, owner buat person buat pemilik rumah, lalu address buat alamat rumah. Lalu ada public home di sini itu constructor buat bikin objek home eh, yang mengambil dari model owner street dan city. Lalu bakal simpen model dan owner langsung, tapi bikin objek address baru pakai street dan city. Lalu ada public string get model itu buat ngegetter modelnya, buat ngambil tipe rumah. Lalu get owner, getter buat ngambil objek pemilik rumah. Lalu public addresses, address buat getter ngambil objek alamat rumahnya. Lalu di app Java, nah di sini itu kan tadi source code bawaan. Jadi di sini tuh kita pakai import Java util scanner. Lalu itu kita import class scannernya ke baca input dari user. Lalu kita buat sebuah deklarasi dari class app entry point program. Jadi ini kayak sarang lah buat kode yang kita buat ini. Lalu ada method main, tempat program mulai jalan di line keempat di situ. Lalu ada scanner SC buat bikin objek scanner buat baca input dari keyboard system in. Lalu string student name dari line ke-6 sampai ke-8 itu buat ngebaca tiga input name, nama, dan umur yang sama itu tipenya string. Lalu untuk umur itu string yang diubah ke integer pakai integer parseInt. Lalu di line ke-10 sampai ke-12 itu baca tiga input lagi model rumah, kota, dan jalan. Yang tipe datanya itu string juga. Lalu ada string course name di line ke-14 dan 15 itu ngebaca dua input, nama mata kuliah dan jumlah SKS. Lalu jumlah SKS di sini kita ubah pakai apa lagi pakai tadi parse ini tuh string yang diubah ke integer. Lalu ada person di sini di line ke-16 itu buat bikin objek student pakai constructor student tapi simpen sebagai tipe person atau polymorphism. Lalu ada home di sini bikin objek home pakai input modal rumah lalu objek person sebagai pemilik kota dan jalan. Lalu course di sini bikin objek course pakai nama mata kuliah dan jumlah SKS. Lalu ada if person instance of student. Nah, itu ngecek apakah person adalah instance dari student. Kalau iya, case
ke student dan daftarkan ke mata kuliah pakai enroll course. Lalu sistem outprint line di line ke-23 dan 24 itu cetak nama umur dari objek persen pakai getter. Lalu if percent instance of student, nah dia itu ngecek lagi apakah persen adalah student biar bisa akses metode khusus student. Lalu student cast persen ke student biar bisa akses metode seperti get name dan get enroll course. Lalu di sistem outprint lainnya di line ke-28 sampai ke-36 itu dia ngecetak name student, dia ngecetak model rumah dari objek home, lalu ngecetak alamat lengkap jalan dan kota, street and city, lalu dari objek home pakai getter tadi, lalu ngecetak nama mata kuliah dan jumlah SKS, lalu memanggil method work dari student yang bakal cetak pesan bahwa student lagi belajar. Lalu SC close berarti tutup block if dan tutup objek scanner biar gak makan memori. Nah, ini kode saya buat yang eh, buat studi kasus yang pertama di PB praktikum ini, baru yang selanjutnya itu ada di kasur. Coba saya apa ya? Saya oke, ya. Ini kita select P4-nya, select folder, kita run code-nya. Oke, nilainya itu 100 ya guys. Baru kita share lagi untuk ke studi kasus yang kedua, yang itu di bagian apa ini tadi? Oh, ini di eh, di studi kasus yang kedua ini namanya kasir dengan rules collecting, helper Java, kasir Java, produk lab Java. Dikasih juga source code bawahannya itu app Java. Mari kita langsung ke kodenya. Baru Nah, oke, di sini kita langsung ke app Java. Oke, di produk log Java kita deklarasi sebuah file Java yang namanya produk log dengan inisialisasi sebuah dua variabel dengan nama produk dengan objek tipe produk buat nyimpen detail produk dan jumlah itu sebuah integer buat jumlah produk yang dibeli. Lalu di line kelima itu ada public product log, produk integer jumlah. Jadi ini itu sebuah konstruktor produk log dengan variabel produk log yang bakal ngambil nilai produk dan jumlah, terus disimpan ke variabel kelasnya. Lalu di public double get total harga itu jadi ada fungsi buat ngitung total harganya dengan yang dikalikan dengan harga produk dari produk get harga sama jumlah. Lalu kita ke app Java. Nah, di app Java kita ada bikin library import Java util ArrayList, Java util lokal, dan Java util scanner. Nah, kita ini import ArrayList buat nyimpan daftar, lokal itu buat nyimpan format angka, misal pakai titik buat desimal, dan scanner buat baca input dari user dari sistem in atau keyboard. Kita buat public class-nya itu namanya app. Kita bikin fungsi main yang tempat program mulai jalan, lalu ada scanner buat objek scanner buat baca input dari konsolnya. Lalu ada while true di sini itu mulai loop buat masukin data produk. Loop ini jalan terus sampai ketemu di kondisi tertentu. Lalu variabel nama produk, scanner next line di sini tuh buat baca satu baris input buat nama produk. Lalu if nama produk equals berarti kalau inputnya tanda minus 3 kali keluar dari loop berhenti nama produk. Lalu var satuan variabel satuan di sini varian satuan baca satuan produk misal kilogram atau pieces. Lalu varian berat itu baca berat produk sebagai string lalu terus ubah ke tipe double.
Lalu baca harga produk sebagai string di sini, terus coba ke tipe double, lalu produk new product. Itu buat ngebuat objek produk buat baru pakai nama, satuan, berat, dan harga yang dimasukin. Lalu helper add product. Nah, di sini helper add produknya itu eh, buat tambah produk baru ke daftar di kelas helper. Helper print product di sini buat ngemanggil fungsi print product di helper. Buat nampilin semua produk yang udah dimasukin. Lalu while true itu memulai loop buat masukin data kasir. Lalu varian nama kasir di sini buat ngebaca satu baris input buat nama kasir. Lalu if nama kasir kalau inputnya tanda minus 3 kali keluar dari loop atau berhenti menambah kasir. Kasir nih, kasir di sini itu ngebuat objek kasir baru pakai nama yang dimasukin. Helper add kasir di sini menambah kasir ke daftar di kelas helper. Lalu helper print kasir. Halo, ya itu buat ngeprint kasirnya tadi. Lalu ada variabel jumlah pelanggan buat bikin variabel buat ngitung jumlah pelanggannya mulai dari nol. Lalu di sini ada loop, lalu untuk memilih kasir buat ngolah transaksi pelanggannya itu dan nanti kasirnya baca input integer, integer dibaca buat milih kasirnya indeksnya itu berbasis satu. Lalu if pilih kasir, kalau inputnya nol atau negatif, keluar dari loop atau berhenti mengolah pelanggan. Lalu varian kasir itu ngambil objek kasir dari helper. Lalu ada jumlah pelanggan di sini buat menambah hitungan pelanggan. Lalu sistem outprint line di sini itu ngecetak info pelanggan ke berapa nilai yang sama kasir tertentu. Lalu di sini ada juga apa ngebaca daftar produk pelanggannya itu. Di sini itu kita buat release buat nyimpen daftar produk yang dibeli pelanggan ini. Lalu kita mulai loop buat masukin produk yang dibeli pelanggan. Lalu ngebaca input integer buat pilih produk indeks berbasis satu. Lalu kalau inputnya nol atau negatif, kita keluar dari loop pemilihan produk. Lalu ambil objek produk dari helper, pakai indeks yang dimasukin, diubah ke berbasis nol. Baru varian jumlah, baca jumlah produk yang dibeli baru. If produk itu kan ada produk, kalau produknya enggak nol, cetak pesan error dan lanjut ke iterasi berikutnya. Lalu ada produk log di sini, new product log, bikin objek produk log buat baru pakai produk dan jumlah yang dipilih. Lalu sistem out printf ini tuh ngecetak detail produk yang ditambah nomor urut, nomor produk, jumlah, dan total harga. Pakai format US biar biar desimalnya titik itu yang tadi, yang lokal tadi, library lokal. Baru daftar produk pelanggan sekarang itu menambah produk log ke daftar produk pelanggan ini. Tambah produk log nanti ke daftar produk pelanggan, baru kita tutup loopnya, baru ada varian total belanja buat ngemanggil fungsi layani pelanggan di objek kasir buat ngitung total belanja pelanggan. Lalu sistem outprint F di sini ngecetak nomor pelanggan dan total belanja mereka. Lalu sistem outprint line, lalu helper print kasir, cetak lagi dari daftar kasir, termasuk total penjualan mereka setelah semua transaksi selesai. Lalu kita masuk ke produk Java. Nah, di code produk Java ini kita nge-import library lagi Java util local buat ganti titiknya pakai desimal. Eh, Terus ada kita buat deklarasi kelas deklarasi filenya itu dengan nama produk. Bikin kelas produk itu buat menyimpan info produknya. Ada private string, jadi di sini ada 4 private string yang bakal disimpan di variabel kelas di sini, yaitu memuat nama dan satuan dalam bentuk tipe string, lalu berat dan harga dalam bentuk tipe double. Lalu ada public product, eh, nama di satuan di berat di harga. Jadi dia itu konstruktor buat bikin objek produk yang memakai nama satuan berat dan harga. Lalu ada public string get name sampai di line ke-19 itu kita pakai fungsi getter buat ngambil nilai nama, satuan berat dan harganya. Lalu di sini ada override. Di sini override itu fungsi toString biar bisa bikin representasi string custom buat produk. Lalu kita balikin string di sini yang dipakai yang diformat pakai nama, satuan berat dan harga produk pakai local US.
Biar decimal itu pakai titik. Lalu ada helper Java di sini. Oh, banyak banget. Nah, jadi di itu kita pakai library juga, import Java, release dan lokal. Ada kita buat deklarasi kelas helper buat ngelola daftar produk dari kasir. Di line 5 dan 6 itu kita buat dua release statis, yaitu daftar produk buat nyimpan semua produk dan daftar kasir buat nyimpan semua kasirnya. Lalu public static void di sini itu buat menambah objek produk ke daftar produknya. Lalu public static product di sini ngambil produk dari daftar produk berdasarkan indeks, balikin nol ke indeks kalau nggak valid. Lalu ada mulai cetak daftar produk di sini di line 18 sampai ke line 23. Kita ada kita di sini memakai loop buat nampilin setiap produk pakai indeks berbasis satu dan string dari itu string. Lalu kita cetak baris kosong di sini buat rapi. Lalu ada fungsi kasir di line ke-26. Yaitu jadi kita buat tambah objek kasir ke daftar kasir. Baru kita ambil kasir dari daftar kasir di sini pakai fungsi getter kan. Berdasarkan indeks balikin nol kalau indeks gak valid. Lalu public static void print kasir itu mulai cetak daftar kasir dengan header. Pakai loop juga di sini buat nampilin setiap kasir pakai indeks nama dan total penjualan mereka. Pakai format local US tadi. Lalu sistem outprint lainnya untuk baris kosong berarti baru untuk fungsi print kasir dan kelas helper. Baru kita pakai kasir Java. Nah, di sini kita pakai library import Java util release. Nah, kita bikin release buat nyimpen daftar transaksi pelanggan. Kita deklarasi kelas kasir buat ngerepresentasikan kasir. Lalu ada 4 private string di sini. Ada 3 private string. Private string. Iya. Buat nama kasir, total penjualan, dan daftar pelanggan. Untuk daftar pelanggannya itu kita ambil dari daftar transaksi pelanggan dan tiap transaksi adalah daftar produk log. Lalu ada public kasir, dis nama kasir sampai ke line principal itu merupakan konstruktor yang buat bikin kasir pakai nama kasir, pakai total penjual, set total penjualan ke nol, lalu bikin daftar pelanggannya kosong. Lalu kita pakai fungsi getter di sini line ke-14 untuk get nama kasir, lalu di line ke-18 buat get total penjualan, lalu di line ke-22 di situ ada fungsi buat ngolah transaksi pelanggan yang nerima daftar produk log. Lalu di double total sama dengan nol, kita itu buat variabel buat nyimpen total harga belanja dan pelanggan. Lalu ada eh, for 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 product log di sini itu buat ngeloop buat nambahin total harga tiap produk log ke variabel total. Lalu total penjualan plus sama dengan total itu merupakan fungsi menambah total penjualan. Lalu ada daftar pelanggan, menambah daftar belanja pelanggan ke daftar pelanggan kasir. Lalu return total ngebalikin total harga belanja pelanggan. Itulah kode yang saya jelaskan untuk studi kasus yang kedua di praktikum keempat. Kita masuk ke apanya? Nah, compile-nya di aplikasi Delcom Branding dari kasir, select product, maka hasilnya adalah hasilnya adalah 100. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.